Halo viewers, oke halo guys, balik lagi sama gue Rifki Hadian. Dan gak kerasa pengumuman SBMPTN itu udah sebentar lagi. Kalau kalian lihat, sekarang udah hari Selasa, berarti tinggal Rabu, Kamis, Jumat. Tinggal 3 hari lagi menunggu pengumuman SBMPTN. Nah, gue tahu makin banyak banget yang deg-degan karena waktunya semakin dekat. Dan sebenarnya yang pengen gue sampaikan di sini adalah ada loh hal-hal yang harus kalian persiapkan ketika kalian gagal di SBMPTN. Kita nggak tahu hasilnya akan seperti apa, dan di pandemi ini sistemnya berubah-berubah banget hingga kadang-kadang itu membuat kita shock gitu. Dan komen-komen yang gue lihat banyak banget hal-hal yang gak terduga. Terus kita kayak udah terbiasa dengan hal tak terduga itu. Maksudnya kita udah kena prank berkali-kali sampai akhirnya kayak oh ya udah ini prank keberapa juga nggak masalah gitu, karena kita udah terbiasa dengan prank-prank itu. Nah, di sini gue bakal ngasih hal-hal yang perlu kalian persiapkan ketika kalian udah lulus SBMPTN. Karena seperti yang kita ketahui, yang lulus tuh pasti sedikit banget dari total yang mendaftar. Jadi kalau kalian gak lulus, jangan berkecil hati karena ada hal-hal yang bisa kalian lakukan. Pertama, sebelum buka pengumuman SBMPTN, kalian harus expect the worst. Harus tahu kemungkinan terburuknya seperti apa. Ya kemungkinan terburuknya kita nggak bakal lulus kan. Nah kalau kita nggak lulus, kalian tuh udah harus punya plannya harus kayak gimana. Gue nggak lulus SBMPTN nih, apa yang harus gue lakukan? Karena takutnya kita udah berharap banget, terus kita gagal, dan itu malah bikin kita sedih banget ketika kita nggak lulus. Itu juga bisa buat mental health kita jadi nggak baik, sehingga aku saranin kalian harus punya plan ke depannya ketika kalian dinyatakan tidak lulus di SBMPTN tahun ini. Aku nggak mau bilang, Kak kenapa sih mikirnya yang buruk-buruk, kita mikir yang positif aja. Iya benar, cuman menurut aku penting juga untuk tahu ke depannya kita harus seperti apa. Yang kedua, ini yang pengen aku bilang sama kalian, kalau kalian gak lulus itu kalian bukannya bodoh. Enggak teman-teman, banyak faktor yang bisa ngebuat kita gak lulus. Dan coba aja dibandingin mereka yang lulus sama kalian, belum tentu mereka lebih pintar dari kalian. Oke, jadi menurut aku nanti kalau gak lulus jangan menyalahkan diri sendiri, jangan beranggapan bahwa kalian bodoh, karena aku percaya semua hal yang tercipta, semua hal yang ada di dunia ini, semua hal yang sudah tertuliskan itu berdasarkan takdir dari Tuhan. Tapi yang harus kalian ingat, kalian harus berusaha semaksimal mungkin dulu. Nah, yang ketiga ini menurut gue yang penting banget adalah kalian harus benar-benar siap menerima kekecewaan. Gue yakin pasti banyak dari kalian akan kecewa sih. Yang akan gak lulus tuh ratusan ribu. Mungkin beberapa dari kalian ada yang merasa kecewa gak bisa bahagiain orang tua kalian, kecewa gak bisa menggapai mimpi kalian. Cuman ini namanya hidup, kita harus terus maju walaupun kadang mimpi-mimpi yang kita susun itu gak tercapai. Kita harus bikin planning yang lebih besar lagi, evaluasi diri lagi, kenapa ya hal ini gak tercapai. Gak apa-apa sedih nanti 1 atau 2 hari atau semingguan karena gak lulus, itu gak apa-apa. Cuman yang harus kita perhatikan adalah masih banyak peluang untuk bisa masuk di kampus yang kalian inginkan melalui jalur mandiri. Bisa aja kalian gak lulus SBM, tapi karena kalian mau UI, kalian keterima di SIMAK UI. Bisa aja kalian mau UGM, kalian gak lulus SBMPTN, tiba-tiba kalian keterima di ujian tulis UGM. Kita nggak akan ada yang tahu. Ini penting banget nih. Yang keempat, jangan bandingkan diri kalian dengan orang lain. Kayak, kok dia belajarnya sebentar tapi lulus ya. Dia lulus mah karena ujiannya di gelombang kedua, udah tahu soal-soalnya, udah tahu kisi-kisinya seperti apa, jadi lebih bisa mempersiapkan diri. Kayaknya dia di sekolah tuh biasa aja deh, kok tiba-tiba bisa lulus ya. Jangan pernah membandingin, karena jalan hidup masing-masing orang tuh beda. Kita punya journey, kita punya jalan untuk menggapai impian kita dengan cara yang berbeda. Dan panjang pendeknya kesuksesan kita, jalan yang kita tempuh itu pun pasti akan berbeda. Karena semakin teman-teman bandingin diri teman-teman dengan orang lain, semakin mental teman-teman jadi gak sehat. Ini dia yang kelima yang menurut aku penting banget. Kalau emang teman-teman ngerasa sedih, teman-teman ngerasa gak kuat, aku saranin teman-teman coba tenangkan diri, jauhkan diri teman-teman dengan media sosial. Teman-teman coba refleksi diri lagi, karena kayak aku kalau misalnya lagi sedih, lagi bingung mau ngapain, aku coba ngomong sama diri aku sendiri, aku coba me time sama diri aku sendiri, aku coba tanya sama diri aku sendiri. Awalnya aku mendinai dulu sih, aku denial, aku menolak, kenapa ya aku gak lulus misalnya, kenapa ya aku udah berusaha semaksimal mungkin tapi aku gak bisa kayak mereka. Apalagi kadang-kadang kalau kita melihat di Instastory, di Snapgram, atau di media sosial kayak pengumuman mereka gitu, kayak selamat keterima menjadi mahasiswa baru,
UI, UGM, atau yang lainnya, selama lulus SBMPTN kadang-kadang kita ngerasa jadi sedih, kita ngerasa kayak teman-teman kita udah selangkah lebih maju daripada kita. Dan yang tadi aku bilang, kita nggak akan tahu ke depannya kita akan seperti apa. Tuhan udah mentakdirkan seseorang dengan jalan-jalannya sendiri, sehingga aku pasti bilang sama diri aku sendiri, ketika udah selesai sedihnya, ketika sudah mulai nerima, udah tahu, oh ternyata gue emang gagal di sini. Tapi aku mulai lihat lagi, apa yang bisa aku kembangkan, apa yang bisa aku lakukan. Walaupun aku gagal, alternatif apa lagi yang bisa aku capai untuk mencapai PTN yang aku inginkan. Jadi aku harap teman-teman juga melakukan hal itu. Sedih gak apa-apa, jauhkan dari media sosial, karena kadang-kadang media sosial buat kita sedih dengan pengumuman itu. Tapi teman-teman harus lihat lagi alternatif yang bisa teman-teman lakukan. Dan yang keenam yang aku mau saranin adalah banyak banget ujian mandiri yang menggunakan nilai UTBK. Aku harap teman-teman kuat nanti setelah buka pengumuman, dan aku mau ngucapin makasih banget karena teman-teman udah berjuang sampai di detik ini, karena nggak semua orang bisa berjuang dan tegar sampai sekarang. Aku harap teman-teman bisa menerima kesedihan teman-teman, dan teman-teman bisa untuk melihat peluang apa yang akan muncul ketika teman-teman dinyatakan tidak lulus SBMPTN ini. Sama kemarin ada beberapa komen yang mau minta aku bukain pengumuman SBMPTN teman-teman. Sebenarnya karena aku kerja di bimbel, itu aku pasti bukain pengumuman murid-muridku sih. Cuman kalau teman-teman emang mau, teman-teman bisa ngirim kartu SBMPTN teman-teman di email aku. Nanti akan aku tulis emailnya di bawah, teman bisa cek di description box. Dan aku mau teman-teman kasih deskripsi sih, kayak perasaannya gimana, rasanya gimana, waktu UTBK gimana, apa yang teman-teman rasakan di emailnya. Jadi teman-teman tulis aja apa yang teman-teman rasakan, nanti akan aku coba bacain, jadi kayak ada before afternya. Oh ternyata dia ngerasain kayak gini, tapi ternyata hasilnya seperti apa. Oke, kalau teman-teman mau, nanti teman-teman tinggal kirim aja, tapi aku kayaknya nggak bakal bukain semua. Nanti aku seleksi secara random yang kepilih siapa aja.